Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini tentang digitalisasi UMKM dan strategi menghadapi era new normal. Kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ibu Asri ya. Tadi kan soal merubah mindset ya, merubah mindset terus supaya tidak ragu teman-teman UKM untuk go digital. Kira-kira apa nih program Bank Indonesia ke depan? Karena memang faktanya seperti diakui oleh Mas Didi sendiri memang ada keraguan-raguan atau kebingungan, masih ada kebingungan dari teman-teman UMKM. Bagaimana? Ya. Ibu Baik, Asri? terima kasih Mas Gofur. Ya tentu saja kembali lagi kita untuk merubah mindset itu memang kan ada pepatah lama, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi harus kenalan dulu nih gitu, apa sih sebenarnya digital. Jadi kalau ditanya apa program Bank Indonesia ke depan, tentu saja kita tetap edukasi masif. Kita tetap sosialisasi, kita tetap gandeng beberapa pelaku usaha, beberapa platform beberapa platform e-commerce begitu ya, untuk kita kenalkan ke UMKM. Begini, ini loh platform e-commerce, seperti apa mekanismenya begitu, sehingga nggak takut gitu masuk ke suatu platform itu, tidak takut. Nah, mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Pak Nairobi bahwa beliau belajar untuk menggunakan, kemudian beliau suka menggunakan itu karena begitu mudah, one click away Mas. Cuman ngeklik sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian jangan takut juga kalau kita masuk ke platform e-commerce yang sudah tersertified atau memang sudah resmi begitu ya, itu kita tuh bisa melakukan, misalkan kita salah transaksi itu bisa kita refund. Misalkan ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita pesan, itu bisa kita kembalikan, kemudian bisa kita refund atau bisa kita dapat lagi barang yang memang sesuai dengan permintaan kita. Dan itu ada mekanismenya dan itu secure di dalam satu platform. Itulah kenapa kita selalu edukasi. Jadi jangan takut Bapak Ibu UMKM kalau masuk ke platform ini, Bapak dilindungi, konsumen juga dilindungi. Begitu. Jadi itu yang harus senantiasa kita sampaikan dan kita edukasi itu masif Mas, terus menerus. Kemudian juga tadi Lampung Pos tuh sudah dalam hal ini sudah juga turut gitu menjadi partner Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai macam iklan layanan masyarakat yang kita terbitkan melalui Lampung Pos. Kemudian Lampung Pos juga ada tadi toko108.com di mana itu juga menjadi salah satu kebanggaan Bank Indonesia karena sudah memakai KRIS sebagai instrumen pembayaran atau non tunainya. Jadi sudah punya QR. Kemudian juga Mas, selain UMKM, ini juga UMKM juga, kita masuk ke pasar Mas, pasar tradisional. Jadi pedagang pasar tradisional sekarang kalau kita ke pasar udah nggak usah perlu bawa uang tunai, kalau memang punya uang berbentuk server atau money yang ada di server base kita, mau dia link aja, GoPay, Dana, Shopee, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk bertransaksi di salah satu pilot projectnya adalah Pasar Wai Halim. Itu sudah bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau edukasi terus menerus, telaten, itu mereka juga akan sedikit demi sedikit juga bisa menerima begitu. Jadi tetap edukasi secara masif yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia ke depannya, kemudian merangkul UMKM itu untuk kita onboardingkan dengan e-commerce, kita hubungkan dengan penyedia jasa sistem pembayaran, PJSP seperti GoPay, Dana, Link Aja, Shopee Pay, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas. Kira-kira nih Bu Asri ya, kalau di sisi UMKM ini kira-kira apa sih yang perlu mereka siapkan gitu loh untuk bisa go digital. Kadang-kadang kan mungkin mereka itu ragu-ragu ya karena mungkin kayaknya belum siap ya kan, ada yang kurang. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang harus disiapkan oleh teman-teman UMKM biar bisa go digital itu sendiri? Baik. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh Mas Didi bahwa mereka tuh cuman hanya punya satu produk, misalkan taruhlah kalau Lampung tuh kopi gitu ya Mas, misalkan dia hanya punya satu produk kopi. Nggak apa-apa Mas, bisa kita diversifikasi walaupun satu kopi. Kita kasih yang kemasan 25 gram, ada yang 50 gram, ada yang 1 kilo. Itu udah tiga produk walaupun satu kopi. Kemudian bisa juga kita bikin
kopi dalam kemasan. Itu sebenarnya bisa. Jadi memang willingness dari UMKM sendiri gitu yang dia mau berubah. Itu yang pertama untuk produknya. Kemudian yang kedua, untuk terhubung ke digital tuh nggak susah Mas, mudah sekali. Kalau untuk dia mendaftar menjadi mitra salah satu PJSP, penyedia jasa sistem pembayaran, tadi saya bilang hanya tinggal KTP, NPWP sama foto dari kiosnya. Dan jangan salah, bukan kios yang bentuk kios, nggak apa-apa. Jadi Mas cuman punya satu meja lapak, dikasih nama toko GoFood misalkan, di foto. Itu sudah bisa menjadi atau mempunyai atau di-approve untuk punya sistem pembayaran atau QR code gitu dari toko GoFood. Itu bisa banget gitu. Jadi sebenarnya itulah karena emang belum kenal gitu Mas. Karena belum tahu, belum teredukasi, makanya mungkin UMKM itu mikirnya rumit gitu. Jadi makanya harus masif edukasinya dan semua pihak ikut terlibat gitu dalam edukasi bahwa ini tuh nggak susah loh gitu, tidak sesusah yang dibayangkan gitu. Iya. Artinya itu kalau UMKM mau go digital itu prasyaratnya tidak sulit ternyata ya. Yang penting punya smartphone kan pasti, smartphone. Kemudian produk sudah. Produk. Itu saja. Iya. Administrasi juga itu paling KTP, foto itu, kios. Itu kan standar ya Mas, yang Standar maksudnya ya? kita sebagai warga negara pasti punya gitu kan. Jadi sangat simpel. Iya, kita akan lanjutkan diskusi kita sekarang ke Mas Didi nih. Mas Didi, Siap. ternyata sebenarnya UMKM itu kalau mau go digital itu tidak susah sebenarnya. Iya. Nah, kira-kira apa nih saran dari Mas Didi kepada teman-teman UMKM supaya bisa menghapus keraguan-raguan itu tadi gitu loh, supaya mereka berani pede untuk segera go digital ya. Pertama itu. Terus kedua, benefitnya apa sih kira-kira kalau teman-teman UMKM itu sudah go digital? Mas Didi kan sudah terjun langsung nih ya. Siap. Pasti bisa menceritakan panjang lebar apa manfaatnya kalau teman-teman UMKM itu sudah go digital. Silakan Mas Didi. Iya, jadi ngomong soal keraguan-raguan Mas ya. Keraguan-raguan UMKM. Gimana caranya UMKM ini bisa udah sih langsung aja jualan online. Sebenarnya kalau di fase new normal ini sebenarnya harusnya ini menjadi momen kesempatan pada mereka karena pemerintah juga mencanangkan work from home kan ya, dan saat ini kebanyakan toko-toko offline ditutup itu. Artinya go digital ini harusnya menjadi salah satu momentum mereka untuk mencari pasar baru. Oke, ya go kan? digital itu menjadi momentum untuk menjadi pasar baru. Siap. Tahanlah dulu jawabannya Mas Didi. Kita akan break sebentar. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi diskusi kita setelah jeda pariwara berikut.